Yang saya hormati, perkenalkan saya Tony Neboru, saya mahasiswa yang mengikuti PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Padang. Nomor induk mahasiswa 25312029. Terima kasih. Kita belajar, alangkah baiknya kita mulai dari doa. Pimpin kita kelas Dimas. Ya. Duduk siap gerak. Mau pergi berjalan. Alright. Selesai. Periksa. Nanti tunjuk tangan ya, yang bawa panggil namanya ya. Jawab. Ahmad Fadil, Jawab. Ahmad Nabil, Siap. Jawab. ada. Ahmadio, Siap. Jawab. Anlisman, Chauki, Siap. Jawab. Yoga, Jawab. ini Yudhistira. Jawab. Oke, jadi semua hadir ya. Jadi ini sebelum kita mulai pelajaran, kita harus menyanyikan lagu nasional biar semangat. Oke kan? Lagu nasional. Untuk itu terlebih dahulu berdiri kita ya. Nyanyi dengan semangat. Semangat belajar. Ya. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk. Tiga kan? Jadi kali ini kita akan belajar ini. Di belakang jelas. Jelas ya? Oke, ini media mengajar dasar-dasar teknik mesin untuk kelas 10 ya. Jadi ini oke. Yang ini tentang profesi dan kewirausahaan serta pengusahaan di bidang manufaktur mesin. Ini. Jadi untuk ini ada yang pemantik yang untuk kita semua sebelum kita belajar prosesnya ini. Apakah kamu sudah memiliki gambaran akan pekerjaan kamu nanti? Ini jawabannya nanti setelah kita belajar. Jadi pasti tahu nanti gambarannya tentang profesi yang tadi apa aja yang diajarkan nanti. Tapi sebelumnya yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Masih ada yang ingat? Ya. Ya, bagus. Jadi peningkatan teknologi industri manufaktur. Ada nggak hubungannya yang pelajaran minggu lalu dengan sekarang? Ada.
Jadi kalau teknologinya meningkat, berarti itu kan fungsi dari atau guna dari peningkatan teknologi itu adalah membantu manusia atau meringankan pekerjaan manusia. Jadi semakin sekarang yang mau kita pelajari adalah tentang profesi yang ada di industri tersebut, ya. Jadi ada pun tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi profesi kerja di bidang manufaktur mesin. Maksudnya apa aja yang ada profesi di sana? Di manufaktur itu adalah pabrik, ya, perusahaan pabrik, seperti itu. Jadi yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peluang usaha di bidang manufaktur mesin. Jadi nanti kita dapat mengetahui profesi yang cocok itu buat kalian itu apa. Jadi ada gambaran untuk menjawab yang tadi ini. Apakah kamu sudah memiliki gambaran apa pekerjaan kamu nanti? Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama ini profesi di bidang manufaktur. Tapi sebelumnya apa sih bedanya profesi dengan pekerjaan? Nah, kalau pekerjaan misalnya berjualan di pasar, itu pekerjaan. Tapi kalau profesi berjualan juga, atau bisa profesi ini adalah sudah ada skillnya yang mendalam, ada skill. Jadi itu bedanya. Jadi apa aja yang ada di manufaktur atau di pabrik, operator mesin industri, itu sekelompok orang yang bertugas mengoperasikan mesin. Lalu yang kedua, drafter mesin atau yang menggambar sebelum dijadikan produk, orang yang menggambar sebelum pekerjaan, ya. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, teknisi las, orang yang menyambung benda-benda yang terbuat dari logam, besi, tembaga, seperti itu ya. Terus teknisi, ini orang yang memahami teknologi tertentu. Jadi nanti kira-kira bakat kalian itu diarahkan ke sini, saya mau jadi apa? Kan seperti itu. Terus ada nanti ini, ada manajer produksi, ada insinyur, ada engineering, insinyur atau engineering, ada supervisor produksi, ada di pabrik. Jadi untuk ini nanti ada lagi usaha, tapi ini nanti bakal kasih video. Jadi kalian nanti melihat dari video itu penjelasan apa saja yang ada di video itu, dan menjelaskan keahlian apa yang ada yang harus dimiliki orang tersebut atau pekerja tersebut, ya, atau profesi yang ada tersebut. Jadi kalau buat video nanti habis itu baru kembali nanti ke videonya, ya. Profesi ini harus memiliki pengetahuan yang dalam mengenai berbagai macam mesin dan bagaimana cara merawatnya. 2. Drafter mesin. Drafter adalah orang yang bekerja dalam membuat gambar. Mereka lah yang membuat dan menyiapkan gambar-gambar konsep teknik, sehingga gambar tersebut bisa dengan jelas serta mudah dimengerti. Jangan lupa like dan share juga. Oke, kalian lihat apa aja ini, nanti ada yang audisi berkelompok. Apa aja pekerjaan yang ada, profesi yang ada di video tadi, dan keterampilan apa yang harus dimiliki, ya. Jadi buat kelompoknya, ayo seperti biasa, kelompoknya, ayo. Biasa aja. Ya. Jadi kita kelompoknya, seperti biasa. Dipresentasikan namanya setelah diisi apa aja setiap kelompok membuat profesi yang ada di video tadi.
kita jangan lihat itu presentasinya. Diskusi ya. Ayo diskusi. Penjelasan yang tadi yang profesi yang kalian tahu yang tahu. Diskusi. Jalannya atau suatu produksi. Jadi dia harus pintar untuk mengalokasikan orang, bagaimana yang berjalannya, memastikan berjalannya produksi. Jadi sini itu jurusan dan teknisi dia. Jadi dia yang mengatur semua yang di bawah, mau teknisi, mau operator, dia yang mengerjakan. Ya, jadi yang mengatur. Oke. Kira-kira 10 menit lagi ya. Lalu nanti kasih waktu untuk sosialisasi atau presentasi hasil temuannya ya. Sudah? Jadi kelompok siapa duluan?
yang ditemukan di sana? Ini. Tebak. Ayo berdiri di sini ya. Atau menghadap mana kursi mesinnya aja ya. Boleh tempat. Ayo, berdiri aja berdiri. Berdiri ya. Apa aja yang ditemukan atau profesi apa aja yang ditemukan? Ini menghadap ke sana. Ya, biar nanti ada apa? Jadi nanti ada pertanyaan atau masukan, boleh. Ayo silakan. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Semua profesi ya. Dari video yang telah kita tonton tadi, kami menemukan ada 4 profesi. Yang pertama operator mesin. Jadi operator mesin ini keterampilannya yaitu membutuhkan keahlian dalam membaca gambar, teknik, memahami prinsip kerja mesin dan melakukan pengaturan parameter mesin. Yang kedua, drafter teknik mesin. Drafter teknik mesin membutuhkan keterampilan, keahlian dalam membaca dan memahami gambar teknik. Yang ketiga, quality control. Ya, membutuhkan keterampilan dalam membaca standar kualitas dan ukuran dan membaca standar kualitas menggunakan alat ukur. Yang keempat, supervisor produksi, yaitu kemampuan untuk membuat jadwal produksi, mengalokasikan sumber daya dan mengevaluasi kinerja tim. Jadi apa aja? Operator mesin 1. Drafter teknik mesin, Pak. Drafter teknik mesin. Quality control dan supervisor produksi. Nah, berarti kelompok yang ditemukan ada 4 item. Ada yang mau ditanya atau masukan untuk kelompok ini? Ada? Tidak ada? Ada. Kalau nggak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok ini. Oke, silakan duduk. Terus selanjutnya kelompok mana yang sudah? Oke, yuk silakan. Yuk. Ya, kita dengarkan ya. Kalau ada nanti masukan atau kritikan, oke, yuk silakan. Baik, izin kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari video tadi. Dari video yang kita lihat tadi, terdapat 4 titik pekerjaan profesi yang dapat diisikan. Yang pertama ada teknisi fabrikasi yang keterampilannya yaitu menggunakan peralatan fabrikasi dan memiliki pemahaman tentang material. Kemudian ada operator mesin, memiliki ketelitian, kesabaran, dan kemampuan bekerja dalam tim. Selanjutnya ada assembly, berarti komponen-komponen mesin menjadi produk yang utuh. Yang terakhir ada helper produksi, membutuhkan kemampuan fisik yang baik, disiplin, dan kemampuan bekerja dalam tim. Terima kasih. Apa aja tadi? Yang pertama Ada teknisi teknisi, kedua operator mesin, operator mesin, assembly, dan helper produksi. helper produksi. Oke, dari penjelasan kelompok 4 ini 4 ya. Berarti ini 1 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, 3, 4 ya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Paham ya, mengerti ya. Jadi ada pertemuan. Ada yang mau tanya? Ya, oke. Kalau nggak ada, kita beri aplaus. Sekarang kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang pertama, quality control, yang memastikan kualitas produk sesuai standar yang ditetapkan dalam hal di mesin, fungsi, dan keamanan. 2. Operator mesin, mengoperasikan dan memantau mesin produk untuk memastikan kelancaran proses manufaktur.
pengenalan mesin-mesin produksi. 4. Penelitian. Ahli melakukan riset dan pengembangan di bidang permesinan untuk menciptakan teknologi baru. Berarti yang kelompok ini tadi apa aja? Yang pertama Quality control. Kedua Operator mesin. operator mesin. Ketiga Teknik mesin. mesin. Penelitian. Penelitian. Oke, dari penjelasan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Oh, kalau nggak ada, kita beri aplaus untuk Oke, sekarang yang kelompok 4. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan akan presentasikan hasil pengamatan kami. Profesi yang pertama, tukang las. Memiliki keahlian dalam mengoperasikan berbagai jenis mesin las, memahami material yang jelas, serta mampu membaca gambar teknik dan mengikuti prosedur pengelasan yang telah ditetapkan. Yang kedua, operator mesin, mengoperasikan dan memantau mesin-mesin produksi untuk memastikan kelancaran proses manufaktur. Yang ketiga, manajer produksi, mampu manajemen untuk proyek dan koordinasi. Yang keempat, insinyur, pemahaman mendalam tentang prinsip teknik mesin. Yang kelima, Apa aja tadi? Yang pertama tukang las. kelas. Itu untuk kelas apa tadi? Memiliki keahlian dan mengoperasikan dalam berbagai jenis mesin las. Oh, terus yang kedua Operator mesin, Pak. operator mesin. Itu apa keterampilannya? Mengoperasikan dan memantau mesin-mesin produksi, Pak. Oke, yang ketiga Manajer produksi, penelitian produksi ya. Itu apa keterampilannya? kemampuan manajemen proyek dan koordinasi. Yang keempat Insinyur, Pak. Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip teknik mesin. oke. Ya. Ada yang mau ditanya tentang penjelasan ini? Belum, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Kita beri aplaus ya. Oke, kembali ke atau buat ya. Yang ini ada post test. Post testnya ini dikerjakan, ambil satu lembar ya. Ini jadi yang di sini kan ada indikasinya apabila kalian menginginkan bekerja sebagai karyawan. Ini apa saja langkah-langkah yang dilakukan saat ini ketika masih duduk di lampu sekolah? Satu lembar. Ini ada post testnya. Kemudian tadi kita mana? Kita makan nih. Ini kita refreshing dulu untuk mengganti apa?
Like, you can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. You're sure your parents have you, but their hearts are not here with you. Just give up. 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 Itu yang dia dapat waktu sekolah. The title of the message that I've been given is 110,000, 130,000 invitations for me to speak. I've spoken to 4.5 million people face to face in the last 48 hours here. That if I can truly make it, so can you. Tangan nggak punya kaki tapi bisa berbuat. Ada yang nggak bisa berenang, ini bisa. Kan? Jadi kalau seperti ini kan jadi termotivasi. Jadi kalau menurut kita dia penderitaan dia lebih berat dari kita, ya kan? Tangan nggak ada, kaki nggak ada. Jadi tidak ada alasan kita untuk menyerah. Ya, jadi untuk kedepannya ya jadikanlah itu sebagai motivasi ya. Oke, yang kita menunjukkan refleksi ya untuk hari ini. Apa yang sudah dia pelajari? Coba apa kira-kira yang hari ini yang dia dapat? Yang begini coba. Apa kira-kira? Ya berdiri ya. Apa kira-kira yang dia dapat dengan belajar yang hari ini tentang profesi dan wirausaha? Saya jadi tahu nanti kalau saya jadi perusahaan saya mau kerja apa. Oh, ya. Itu aja. Oke. Kasih terus. Ada lagi yang lain? Siapa? Dimas, itu dulu. Apa yang dia dapat? Dimas. Apa kira-kira yang dapat dari pelajaran ini? Ya berdiri. Kira-kira apa yang dia dapat dari pelajaran ini? Jadi belajar ini jadi tahu kita profesi yang akan kita pilih ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya itu ini tadi kita sudah belajar tentang profesi dan kewirausahaan di lingkungan manufaktur atau perusahaan manufaktur. Jadi untuk minggu depan, pertemuan minggu depan itu tentang kewirausahaan dalam bidang manufaktur. Nanti di sana ada bagaimana cara mendirikan perusahaan, bagaimana konsep wirausaha itu, bagaimana konsep kewirausahaan itu ya. Jadi seperti itu nanti yang kita lakukan, apa aja mengenalnya seperti apa menjadi kewirausahaan. Oke, jadi Bapak rasa untuk pertemuan kali ini Bapak ucapkan terima kasih, tetap semangat dengan motivasi yang tadi ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita diikuti lagi dengan doa ya.